بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersalawat kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Ananda semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu pada mata pelajaran PAI dengan materi kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Mari kita saksikan video pemaparan materi berikut ini. Sebelum kita masuk kepada pembahasan materi kita hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan beri aku pemahaman. Amin. Kabulkanlah permohonanku ya Allah. Pada pembahasan materi kita hari ini, ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Yang kedua, membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui keterangan sederhana. Baiklah Ananda semuanya, pada materi kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Adapun persiapan hijrah yang dilakukan oleh beliau yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di kamar beliau. Ananda, keberhasilan hijrahnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah membuat orang-orang Quraisy marah. Mereka mengadakan pertemuan dan membahas untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dakwah Islam terhenti. Namun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rencana kaum Quraisy ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau tidur di tempat tidurnya sambil memakai selimut beliau yang berwarna hijau. Para pemuda-pemuda Quraisy yang memata-matai yakin bahwa yang tidur di atas ranjang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya, mereka sungguh terkejut karena mengetahui bahwa yang mereka duga Rasulullah ternyata Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali ditanya keberadaan Rasulullah, ia menjawab, "Aku tidak tahu." Demikianlah rencana Allah yang baik. Demi menggagalkan rencana jahat kaum Quraisy, Rasulullah meninggalkan rumah sesaat setelah mendapat wahyu untuk berhijrah dan menyuruh Ali untuk menggantikan beliau di tempat tidurnya. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Abu Bakar. Sesaat setelah Nabi Muhammad datang ke rumah Abu Bakar, Nabi Muhammad menceritakan bahwa telah datang perintah Allah untuk melaksanakan hijrah ke Madinah. Maka Abu Bakar menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa beliau sudah menyiapkan 2 ekor unta,
1 ekor unta untuk diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan 1 ekor lagi digunakan untuk dirinya Abu Bakar, dan Abu Bakar meminta kepada Abdullah bin Uraikid untuk menunjuk jalan menuju ke Madinah. Kemudian pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian, atau bertepatan dengan tanggal 12 September 622 Masehi, Nabi Muhammad dan Abu Bakar mengadakan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah pada suatu malam yang gelap melalui pintu belakang. Nabi Muhammad dan Abu Bakar diam-diam berangkat di tengah malam agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad dan Abu Bakar menuju Gua Thur untuk bersembunyi sebelum melakukan perjalanan menuju ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar tinggal di Gua Thur selama 3 hari. Dalam persembunyian beliau, mereka tetap memasang telinga melalui Abdullah, putra Abu Bakar, yang tetap tinggal di Mekah. Setiap malam untuk menghapus jejak saat dia mengantarkan makanan ke Gua Thur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abdullah mengembalakan kambing-kambingnya dan mengikuti jejak tersebut. Kaum Quraisy berusaha sekuat tenaga untuk mencari keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai pada Gua Thur. Setibanya di sana, alangkah bingungnya mereka ketika melihat gua itu tertutup jaring laba-laba dan sarang burung. Itu pertanda tidak ada orang yang masuk ke dalam gua itu. Itulah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selanjutnya dilakukanlah perjalanan menuju Madinah. Setelah berlalu 3 hari, tepatnya pada hari Senin, tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah, Nabi Muhammad dan Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraikid untuk menuju Madinah. Dengan petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berangkat menuju Madinah melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang berbeda dari yang biasa ditempuh oleh kafilah-kafilah yang menuju Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijrah, Nabi Muhammad dan rombongan tiba di Quba. Sesaat sampai di Quba, Nabi Muhammad beserta rombongan disambut dengan gembira oleh penduduk Madinah. Nabi Muhammad berada di Quba selama 4 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Selama 4 hari beliau beserta rombongan berada di Quba. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membangun sebuah masjid, yang masjid tersebut dinamai dengan Masjid Quba. Kemudian setelah 4 hari berlalu, Nabi Muhammad beserta rombongan melanjutkan perjalanan beliau menuju Madinah, tepatnya pada hari Jumat. Kemudian setibanya di Madinah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan begitu meriah dan bahagia oleh penduduk Madinah. Maka setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, beliau pun juga mendirikan sebuah bangunan masjid yang beliau namai dengan Masjid Nabawi. Kemudian masjid inilah nantinya yang akan menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi seluruh umat Islam yang ada di Madinah pada waktu itu. Anda semuanya, demikianlah materi kita tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Mudah-mudahan dari video yang telah kita saksikan ini menambah ilmu dan wawasan kita tentang bagaimana perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Akhirnya, Bapak ucapkan terima kasih atas segala perhatian Ananda dan mohon maaf atas segala kekurangan dari Bapak.
Bapak akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.